Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Cindy Permadi. Saudara, kantor Kementerian Agama Sulawesi Selatan akan menggelar pemantauan hilal di Delft Apartemen kawasan Center Point of Indonesia Sabtu sore. Pemantauan hilal akan dimulai pada pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah dengan melibatkan Badan Hisab Ruqyat Sulsel, BMKG Makassar hingga sejumlah lembaga pemantau dari berbagai ormas keagamaan. Kementerian Agama menetapkan 33 titik pemantauan Rukyatul Hilal sebab khusus wilayah Bali tidak dilakukan pemantauan untuk menghormati Hari Raya Nyepi. Satu titik, satu provinsi. Kalau misalnya kenapa ada 33 harusnya 34, karena satu titik yang di Provinsi Bali itu ditiadakan karena menghormati saudara-saudara kita yang pada hari yang sama melaksanakan peringatan Hari Suci Nyepi di Bali, makanya hanya 33 titik. Salah satunya di Sulawesi Selatan. Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memperkirakan Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 1446 Hijriah akan jatuh pada Senin 31 Maret 2025. Menurut analisis Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN, Thomas Jamaluddin, hilal kemungkinan belum akan terlihat dan memenuhi kriteria visibilitas berdasarkan Mabims pada 29 Maret petang. Sehingga ia perkirakan bulan Ramadan akan digenapkan menjadi 30 hari. Namun untuk kepastian, ia meminta publik menunggu hasil sidang isbat 29 Maret besok oleh Kementerian Agama. Khususnya di Indonesia, pada saat tanggal 29 Maret saat maghrib, posisi bulan masih berada di bawah ufuk. Sehingga tidak mungkin ada Ru'yatul Hilal dan bulan Ramadan akan digenapkan menjadi 30 hari. Dan Idul Fitri insya Allah jatuh pada tanggal 31 Maret. Nah, kepastiannya nanti akan ditetapkan pada saat sidang isbat 29 Maret sesudah maghrib. Sementara itu, Muhammadiyah telah menetapkan bahwa 1 Syawal 1446 Hijriah akan jatuh hari Senin 31 Maret 2025. Penetapan ini berdasarkan maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pengumuman penetapan 1 Syawal sudah dilakukan sebelum awal Ramadan. Adapun Muhammadiyah menetapkan jadwal ini menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal. Umur bulan Ramadan 1446 Hijriah disempurnakan atau istikmal menjadi 30 hari. Karena itu di wilayah Indonesia pada tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin Pahing 31 Maret 2025 Masehi. Lebih lengkapnya soal penentuan 1 Syawal 1446 Hijriah kita bahas dengan Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN, Pak Thomas Jamaluddin. Pak Thomas, selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Thomas, kan kalau dari BRIN prediksinya 1 Syawal itu 31 Maret. Nah, sebenarnya metode teknologi yang digunakan BRIN untuk memprediksi itu seperti apa, Pak? Ya, jadi metode untuk penetapan atau perhitungan awal Syawal, Idul Fitri dan Idul Adha itu secara baku sekarang umumnya sudah banyak dikuasai oleh para ahli hisab ya. Jadi menggunakan aplikasi-aplikasi astronomi yang sekarang banyak tersedia di internet itu juga bisa memadai. Jadi secara umum perhitungan itu menentukan pada tanggal 29 itu tinggi bulan berapa derajat, kemudian elongasi berapa derajat. Nah, untuk tanggal 29 Ramadan atau 29 Maret, secara umum garis tanggal yang memenuhi kriteria Mabims tersebut, tinggi minimal 3 derajat, elongasi 6,4 derajat, itu berada di benua Amerika. Sedangkan di wilayah lain, Eropa, Asia, Australia itu belum memenuhi kriteria.
Sehingga berdasarkan analisis garis tanggal tersebut di wilayah Indonesia, ini posisi hilal itu masih di bawah ufuk. Jadi jelas tidak memenuhi kriteria dan nanti pada tanggal 29 Maret pun saat maghrib itu tidak mungkin bisa dilihat. Berdasarkan itu hasil hisab tersebut bisa diputuskan secara hisab ya, bahwa 1 Syawal jatuhnya tanggal 31 dan nanti pada saat maghrib 29 Maret itu dibuktikan dengan hasil ru'yat. Kemudian nanti pada sidang isbat hasil hisab dan hasil ru'yat itu akan digabungkan. Nah, Pak Thomas, di sidang isbat kan juga akan membandingkan, akan melihat juga visibilitasnya dari hilal. Sebenarnya berapa banyak titik pantau yang harus disiapkan sih Pak? Mengingatkan di Indonesia ada kondisi geografis yang berbeda, ada tantangan cuaca juga. Seperti apa? Ya, di Indonesia memang tantangan paling utama adalah cuaca ya. Dan kalau kita lihat dari segi karakteristik hilal, itu makin ke barat, posisi hilal itu makin tinggi. Tetapi cuacanya biasanya di wilayah Indonesia Barat itu lebih berawan dibandingkan dengan Indonesia Timur, khususnya di NTT ya. NTT cuacanya masih lebih baik, tetapi kalau dilihat dari segi kondisi ketinggian hilalnya, makin ke barat itu makin tinggi. Itu prinsip umum dalam ru'yatul hilal ya di Indonesia. Nah, tetapi karena pada saat 9 Maret. Pak Thomas? Ini seluruh wilayah akan sulit diamati. Nah, jumlah titik yang diperlukan itu sebenarnya cukup beberapa titik saja. Tapi ini sekaligus untuk edukasi. Memang Kementerian Agama kemudian mengajak. Oke. Pak Thomas, kan Muhammadiyah juga sebelumnya sudah menetapkan tanggal 31 Maret untuk 1 Syawal 1446 Hijriah. Artinya kemungkinan besar akan jatuh atau serentak ya Pak? Daerah berpartisipasi dalam ru'yat tersebut. Pak Thomas, suara studio terdengar Pak? Kami juga terus coba perbaiki sambungan Zoom bersama dengan Pak Thomas. Oke, Pak Thomas, tampaknya juga ada kendala koneksi dengan Pak Thomas, tapi terima kasih tadi sudah cukup menjelaskan soal metode dan teknologi yang digunakan juga oleh BRIN. Prediksinya jatuh pada tanggal 31 Maret 2025. Pak Thomas, terima kasih.